semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini, bawa puji, menyembah. Sebab Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang besar. Terima kasih. Haleluya. Aku datang
mengasihi Engkau pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Segala kekuatan
Aku yakin dan percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, yang selalu menopang kami ya Tuhan. Terbukti sampai hari ini kami boleh ada, kami boleh berdiri. Engkau memberikan napas hidup atas kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat untuk kami terima berkat rohani hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Juga Engkau memberikan hikmat atas semua kami, agar kami mengerti, lakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dunia sedang memasuki masa akhir, tapi biarlah kami semakin dekat, semakin kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Oke, terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan atau kepercayaan yang diberikan untuk berkat Tuhan. Terkait latar belakang pendidikan sudah diperkenalkan ya sama Pak Gembala. Kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya tugas gembala, tugas pendeta untuk menyampaikan firman. Amin. Semua adalah tugas kita bersama sebagai anak-anak orang yang percaya kepada Kristus. Saat ini puji Tuhan, walaupun secara pendidikan saya latar belakang teologi atau menyelesaikan sekolah studi di Seminari Beta Jakarta, tapi Tuhan percayakan di luar pendidikan saya. Apa yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita dengarkan dengan telinga kita, tidak pernah kita lihat dengan mata kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya yakin dan percaya, semua kita ditempatkan dimanapun, pasti Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Amin. Amin. Saat ini saya dipercayakan memegang satu estate di Geraha Inti Jaya, Estate Lamonti, sebagai HRD. Puji Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena hebat saya, perpintar cerdasnya saya, tapi semata-mata karena kasih karunia. Permasalahan-permasalahan di HRD sangat kompleks, tetapi Tuhan memampukan saya, memberi hikmat kepada saya bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut diselesaikan. Oke, itu terkait pekerjaan saya. Saya ditelepon oleh mami kami, Mami Lena Tambunan dengan Pak Yosef Patimahu, yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara terkasih Tuhan sudah mengenal beliau di sini, pernah membawakan firman. Beliau menyampaikan salam hangat kepada Pak Gembala, ibu serta keluarga, dan juga untuk semua jemaat yang ada di sini yang selalu menjadi pergumulan doa beliau. Jadi beliau saat ini melayani di salah satu gereja terbesar di Jakarta, tempat Pak Yakob Nahuai, Mawar Shalom. Itu pesan beliau ke saya. Terus terkait untuk kalau ada momen kesempatan yang Tuhan berikan kepada GBI Setaji untuk perayaan-perayaan atau celebration lainnya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kenal Michael Panjaitan, artis rohani NDC sekarang. Dia adalah satu kelas dengan saya, bisa menjadi akses jika ada momen yang Tuhan percayakan untuk kita mengundang artis rohani. Shalom saudara-saudara yang terkasih, di mana saat-saat ini kita sedang menghadapi berbagai macam masalah, terkhusus pandemi ini ya. Sebagai kesaksian, saya buka khotbah saya. Sekitar 3 minggu yang lalu saya tertular. Dan dalam keberadaan saya tidak berdaya. Saya hanya berpikir seperti ini, semua saya serahkan dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, dan langkah-langkah kita semua diatur oleh Tuhan. Amin. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seizin Tuhan. Semuanya seizin Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kronologisnya seperti ini. Awalnya istri saya dari Kapuas, dan istri saya sepertinya OTG.
Tetapi di dalam OTG tersebut istri saya hanya bilang flu biasa. Oke. Setelah itu besoknya saya vaksin. Vaksin saya pun dalam keadaan meriang-meriang. Puji Tuhan, istri saya dengan semangat yang luar biasa tentu tidak lepas dari pertolongan dan pembelaan Tuhan. Seminggu istri saya walaupun secara nafsu makan menurun, dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang mungkin capek karena keseruan tersebut, tetapi istri saya tetap melakukan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga dan tidak lepas dari itu. Dia tetap makan dan makan supaya membangkitkan imunitasnya. Selama seminggu istri saya mengalami OTG, puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Setelah saya vaksin 2 hari sebelumnya, sesudahnya saya menggigil, meriang. Malamnya saya tidak bisa tidur. Besoknya saya mulai enak, saya paksakan masuk kerja. Tetapi dari peristiwa tersebut saya tidak mampu. Akhirnya saya pulang. Dan terus sampai 2 minggu ke depan, saya hanya berpikir seperti, Tuhan kalau memang ini kehendak. Tetapi di dalam kedagingan, hawa nafsu kita sebagai manusia, pada hari kelima setelah saya terserang benar, saya tidak bisa makan. Semua makanan yang saya konsumsi semua dimuntahkan, termasuk bubur yang begitu lembut dimuntahkan. Badan saya turun drastis. Sampai saya bilang istri saya, bawa saya ke rumah sakit. Tapi istri saya tetap tidak boleh. Karena pengalaman kita terjadi, bukan berarti kita menentang dari rumah sakit ya. Pengalaman kita terjadi. Saudara kami yang di Kalimantan Barat, mungkin seusia dengan saya atau lebih tua sedikit lah, dia meninggal terserang karena dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pihak keluarga tidak diizinkan untuk merawat, benar ya, hanya para medis. Jadi segala kebutuhan kita, keperluan kita, hanya para medis yang menangani. Sedangkan kita lebih daripada itu membutuhkan, sehingga dia meninggal. Istri saya tetap bersikeras jangan ke rumah sakit. Tapi Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Saya dikasih waktu 30 menit ya, 25 sampai 30 menit. Tuhan memakai orang di sekitar kita. Saat saya berjemur di halaman rumah, tetangga bilang, kok Pak Niko pucat sekali. Coba Pak Niko dibungkus. Nah setelah saya mengalami muntah, saya berpikir juga mungkin ini cara Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, saya telepon orang medis kami, tolong ke rumah pasang infus ke saya. Dan puji Tuhan 2 dokter pada saat itu menjenguk saya, dokter perusahaan. Saya dipasangin infus, terus tidak tahu di dalam infus tersebut dikasih vitamin kah apakah, 3 botol infus. Saya mulai segar. Nah di situ saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita harus peka melihat diri kita. Tuhan bisa saja memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita. Saya yakin dan percaya, jika saudara-saudara yang terserang hanya OTG atau tidak terlalu parah, itu masih bisa kita melewatinya. Tetapi kalau sudah parah, itu harus berhati-hati. Kita harus peka dengan suara hati kita. Kita tidak bisa berbicara langsung spektakuler, suara Roh Kudus enggak. Bisa saja Roh Kudus berbicara melalui orang lain yang tidak kita kenal atau melalui sahabat, keluarga. Nah di situ kita harus peka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita pagi hari ini, mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu sudah sangat-sangat familiar untuk firman Tuhan pagi ini. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Amin. Sudah ketahui firman Tuhan? Kita hanya baca 1 ayat. Kalau dari judul perikop di atas itu nasihat-nasihat. Firman Tuhan saya bacakan.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin. Firman Tuhan ini sangat familiar bagi kita semua sebagai anak-anak Kristus atau orang-orang percaya kepada Kristus. Amin. Ini adalah satu bentuk nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa dia memberikan nasihat atau berbentuk surat? Tentu ada latar belakangnya. Apa yang menjadi latar belakangnya? Kalau orang yang menuliskan surat kepada orang lain, tentu dia tidak bersama-sama dengan orang tersebut. Padahal secara rintisan jemaat Tesalonika ini adalah rintisan dari Rasul Paulus. Ada apa? Kok Rasul Paulus meninggalkan rintisannya yang sudah bertumbuh, yang berkembang? Itu menjadi latar belakangnya apa? Mari kita dilihat di 1 Tesalonika pasal 3. Iya, pasal 3. Kalau judul di atas kabar baik yang dibawa oleh Timotius, 1 Tesalonika pasal 3 ya. Ayat 1 sampai dengan 13. Inilah yang melatar belakangi kenapa Rasul Paulus kok meninggalkan jemaat Tesalonika yang baru dirintisnya. Kalau kita baca di sini, ini adalah semua bentuk tulisan-tulisan Paulus dan kerinduan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pada waktu itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Rasul Paulus sampai meninggalkan jemaat Tesalonika? Latar belakangnya adalah pada waktu itu orang-orang Yahudi memakai pemberontak penjahat untuk menganiaya, untuk mengintimidasi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, terkhusus Paulus. Sehingga dari intimidasi, tekanan, himpitan yang Rasul Paulus dan jemaat Tesalonika hadapi, Paulus menyingkir ke Athena. Itu yang melatar belakangi kenapa Rasul Paulus sampai menulis surat seperti ini. Padahal pada waktu itu jemaat di Tesalonika ini sangat bertumbuh baik kerohaniannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Ada begitu banyak tekanan, tantangan, himpitan yang melanda kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi di sini Rasul Paulus dia tetap bertahan dengan cara-caranya yang Tuhan percayakan kepada dia melalui surat menyurat. Nah, begitu juga saudara-saudara terkasih dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki seperti karakter yang Rasul Paulus miliki, saya yakin dan percaya segala masalah-masalah kehidupan apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin mustahil bagi kita sebagai manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Selagi kita mempercayakan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Melalui masalah-masalah itulah kita diuji bagaimana kapasitas iman kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin di sini bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah yang namanya lepas dari masalah. Semua kita mengalami masalah. Melalui masalah kita bisa mengenal diri kita. Mampukah saya ini untuk menghadapi berbagai macam tekanan? Ketika kita mampu, maka kita akan menuai apa yang harus kita tuai. Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita sebagai anak-anak yang menang. Di Kuala Kapuas, saya menginjakkan kaki di Kuala Kapuas tanpa saudara, tanpa siapapun di sini pada tahun 2011. Saya hidup pernah di Kuala Kapuas, hidup dengan Rp20.000 satu minggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah cara-cara Tuhan. Saya berselisih dengan saudara saya di Kalimantan Barat, saya menyingkir ke sini. Itulah ketika Tuhan memuji kita, menuntun langkah kita, dia tidak pernah melepaskan kita begitu saja. Dia Immanuel, seperti pujian tadi, mengatakan selalu beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang menjadi patokan, contoh di dalam Alkitab? Orang-orang yang mampu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur adalah sesuatu yang gampang atau susah dilakukan. Gampang
ketika kita memiliki promosi, mendapatkan promosi, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, membeli mobil baru, membeli rumah mewah, gampang kita ucapkan. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami masalah, tengkatan, himpitan, sakit, penyakit? Mampukah kita mengucap syukur? Sebenarnya Rasul Paulus menekankan di sini, mengucap syukur di sini bukan untuk hal-hal yang menyenangkan. Tetapi Rasul Paulus di sini melihat jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan. Mampukah jemaat Tesalonika mengucap syukur? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengucap syukur di dalam tekanan, himpitan, gelombang badai masalah kehidupan kita, disitulah sebenarnya letak kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa harus mengucap syukur? Pertama, karena ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, segala hal yang terjadi itu semuanya mendatangkan kebaikan. Berarti semua masalah himpitan, tekanan, sakit, penyakit itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berada pada iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang menjadi tolok ukur patokan kita? Salah satunya atau 2-3 orang di dalam Alkitab. Pertama, Yusuf. Yusuf sejak umur 17 tahun sampai 30 tahun dia dibenci oleh saudara-saudaranya tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada rencana niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Yusuf. Tidak sampai di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah Yusuf mengeluh? Di dalam Alkitab tidak pernah Yusuf yang namanya mengeluh, menyalahkan keadaan. Ketika kita ditimpa masalah apapun, ketika kita mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang di sekitar kita, lingkungan kita, adakah perubahan yang terjadi? Tidak ada. Malah kita semakin terpuruk dalam keadaan kita. Kenapa? Ketika kita dikuasai hati yang tidak benar, cara pikir yang tidak benar, cara pandang yang tidak benar, kita semakin terjadi. Tetapi ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan kita, sadar atau tidak sadar ada kuasa yang keluar dalam diri kita. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Yusuf dia dianiaya, terus dia rencanakan pembunuhan terhadap saudara-saudaranya sendiri. Tidak sampai di situ, dia dijual ke Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sampai di situ saja, Yusuf difitnah oleh istri dari Potifar bahwa melakukan tindakan dosa atau melakukan pelecehan. Yusuf dipenjara. Itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, melalui Yusuf. Yusuf tidak mengeluh, Yusuf tidak menyalahkan keadaan, Yusuf tidak membenci saudaranya. Ketika terjadi kelaparan yang sangat luar biasa di tanah Mesir, orang-orang Israel termasuk saudara-saudaranya langsung datang ke Mesir untuk meminta bekal makanan. Tetapi di situ Yusuf sudah menjadi orang yang dipercayakan oleh Firaun untuk memegang kendali pemerintahan, yaitu sebagai orang nomor 2 di tanah Mesir. Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa yang besar, termasuk keluarganya. Sungguh hal yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harusnya bisa belajar daripada Yusuf. Siapa lagi? Ayub. Ayub adalah orang yang sangat saleh di mata Tuhan dan sangat memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi Ayub dicobai, dalam sekejap satu hari habis kekayaannya. Anak-anaknya habis, kambing domba ternaknya habis. Dalam Alkitab dijelaskan tidak ada Ayub mengeluh. Tidak sampai di situ, Ayub ditimpa sakit penyakit yang sangat parah pada kulitnya. Sampai diceritakan di Alkitab bahwa dia berguling-guling ke debu, beling-beling dia itu kan karena saking sungguh luar biasanya. Saya yakin dan percaya, Ayub di sini memiliki seorang istri yang pada waktu sebelum terjadi masalah, saya yakin dia adalah istri yang mendukung suaminya saleh. Tetapi pada waktu Ayub ditimpa musibah, masalah yang luar biasa tersebut, karena ketidakmampuan istrinya melihat si Ayub, berkatalah istrinya, "Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah."
Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di situ istrinya goyah. Tetapi apa yang menjadi jawaban Ayub? Hai perempuan itu gila, kamu berbicara seperti orang gila. Seharusnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian, istri adalah penolong yang sepadan bagi kita. Amin. Kalau berbicara penolong berarti lebih kuat daripada yang ditolong. Nah, seharusnya di situ istri di dalam kehidupan kita adalah penolong bagi suami. Ketika suami mulai lemah, istri yang menguatkan. Tetapi lain beda halnya dengan Ayub. Istrinya meminta Ayub mengutuki Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sampai di situ. Ayub tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan, terkecuali dia hanya mengutuki hari kelahirannya. Apa yang terjadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Pertama, tadi si Yusuf yang menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, berhasil, sukses. Si Ayub, apa yang terjadi setelah dia tetap bertahan pada pendiriannya, tetap pada imannya, tetap keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus, dia dikembalikan 2 kali lipat dalam Alkitab, benar. Itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan menjadi Immanuel bagi kita, selalu menyertai kita. Siapa lagi? Lewi. Lewi di sini adalah seorang pemungut cukai yang pada waktu itu adalah memiliki kekayaan yang luar biasa karena korup-korupnya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lewi ketika bertemu Kristus, dia mengucap syukur, bahkan mengadakan satu pesta yang besar. Setelah itu dia menjual seluruh harta miliknya, harta bendanya, bahkan mengembalikan 2 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Lalu dia mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mampu mengucap syukur dalam segala keadaan kita, maka Tuhan sanggup memulihkan kita, Tuhan sanggup menyembuhkan kita, Tuhan sanggup memberkati kita dalam segala keadaan. Toh hidup kita diatur oleh Tuhan, ditetapkan langkah-langkah kita oleh Tuhan. Ngapain kita harus ragu-ragu mengikuti Tuhan Yesus? Memang badai, cobaan, kerikil kehidupan, duri kehidupan akan selalu ada dalam kehidupan kita, silih berganti. Tetapi dalam keadaan-keadaan terjepit, terdesak, mampukah kita mengucap syukur? Di dalam Roma 8 ayat 28, mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sama bahasanya segala hal di dalam Roma 28, tetapi juga segala hal di dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sama. Berarti segala hal mencakup apapun di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita di dalam Kristus, jangan pernah kita meragukan Tuhan, jangan pernah kita menduakan Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama dan pertama dalam kehidupan kita. Di dalam mengucap syukur ada beberapa prinsip yang menjadi tolok ukurnya. Prinsip apa saja? Dari RSV, mengucap syukur itu apa sih? Dalam versi Revision Standard Version menyatakan bahwa mengucap syukur adalah memberi terima kasih dalam sebuah keadaan. Dalam versi terjemahan lama mengatakan bahwa ucapan syukur di dalam segala sesuatu karena inilah kehendak Allah. Dalam versi firman Allah yang hidup mengatakan bahwa apa yang terjadi hendaklah saudara bersyukur karena itu adalah kehendak Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mengucap syukur itulah Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Yesus dan Kristus Yesus. Berarti saya simpulkan di sini, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena janji-janji Tuhan itu pasti. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Kristus ada selalu beserta kita, yang memiliki langit dan bumi, yang telah merangkai kita dari rahim ibu kita masing-masing,
yang telah memilih kita sejak dari dalam kandungan, yang telah menetapkan kita, karena bukan kita yang mengasihi Kristus, tetapi Kristus yang telah dulu mengasihi kita. Sehingga karena kasihnya itu, dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Tidak ada seorang sahabat, orang tua, siapapun yang berani menyerahkan nyawa bagi kita untuk membela kita selain Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadikanlah Kristus di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ini. Saya sebelum melakukan aktivitas apapun, mau kemana pun, saya harus duduk di kaki Tuhan, berdoa. Karena yakin dan percaya, maut di sekitar kita, di dekat kita. Kemarin di Desa Lamunti, pada sore harinya, pada pagi harinya dia berkomunikasi biasa saja. Istriku melihatnya karena istriku ngantar anak-anak sekolah ke Lamunti. Pada esok paginya dia meninggal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maut tidak jauh dari kita. Tetapi jangan takut, karena maut sudah dikalahkan melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan apapun, aktivitas apapun, serahkanlah semuanya dalam tangan Tuhan. Paling tidak 10 atau 15 menit untuk duduk di kaki Tuhan. Saya sendiri, ketika saya tidak sempat berdoa, saya berdoa dalam hati dalam perjalanan. Saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, kita akan menerima hikmat-hikmat yang baru dari Tuhan. Saya mengalami sendiri. Mungkin secara latar belakang, saudara-saudara, saya sedikit kesaksian. Saya keluarga yang minus. Orang tua saya tidak bisa baca nulis, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kenapa? Saya dari SMP, SMA saya jadi pembantu untuk sekolah. Itu latar belakang saya. Saya tidak punya orang tua lengkap. Dalam artian, ketika saya masih 6 bulan dalam kandungan mama, orang tua saya bercerai karena KDRT. Saya masuk SD itu pun puji Tuhan masih mampu. Tetapi setelah SD saya melanjutkan ke SMP, saya tidak sekolah. Saya 3 tahun tidak sekolah. Sampai saya mau masuk sekolah itu susah sekali. Puji Tuhan, Tuhan mengirim orang Jawa beragama Katolik untuk mengangkat saya sebagai anak asuh. Kan dulu ada program anak asuh. Nah, saya disekolahkan dari SMP sampai SMA. Lepas dari SMA dan SMP, puji Tuhan juga saya tidak kalah dengan anak orang perkotaan. Anak orang kota, saya selalu juara 1, dapat penghargaan dari Dinas Pendidikan Pontianak. SMA, SMK pun saya SMK favorit. Pak Hamsahas yang pernah wakil presiden di situ dulu SMK saya. Setelah saya menamatkan SMP, SMK saya nganggur lagi, bingung saya mau ngapain. Tapi itulah, ketika Tuhan mau mengangkat kita, Tuhan mau membawa kita kepada jalannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengirim mami saya, Lena Tambunan, melalui saudara saya yang menyelesaikan studinya di UI, saudara sepupu. Dia bilang, adakah anak yang mau saya asuh untuk saya sekolahkan di bidang teologi? Itu pun bukan saya, orang lain yang dituju. Tetapi Tuhan pada waktu itu meminta saya untuk pulang karena saya merantau dan tidak jelas hidup saya. Saya jauh dari Tuhan setelah saya tamat SMA. Pulang saya, akhirnya orang yang dituju tersebut dia tidak mau saya dipilih. Puji Tuhan, mami saya dan papi saya adalah orang yang sangat luar biasa. Melihat saya sebagai anak kandung mereka. Di situ saya dididik secara luar biasa di dalam ketuhanan, dalam kedisiplinan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada saja cara Tuhan ketika Dia mengasihi orang tersebut, mengasihi kita sebagai anak-anaknya untuk membawa kita kepada kemenangan. Karena kita adalah anak-anak pemenang, bukan anak-anak gampangan. Kita adalah anak-anak raja. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita harus bisa menjadi terang. Seperti apa yang Pak Gembala katakan tadi, saya
menyampaikan firman kepada karyawan-karyawan, mau dia muslim, mau dia apa, apalagi yang sesama memiliki keyakinan dalam Kristus. Itu yang saya lakukan, karena dimanapun kita ditempatkan pasti Tuhan memiliki rencana dan tujuan, yaitu untuk menjadi saksinya yang hidup. Jangan kita vakum dengan posisi kita, kerja kita, tetapi bagaimana kita menjadi terang, garam di tengah-tengah mereka. Saya yakin dan percaya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam perusahaan perkebunan sawit terlalu banyak hal-hal yang kotor terjadi. Saya sendiri beberapa kali orang mau menjawab saya, tapi itu jangan. Baik melalui gini kah, apakah? Disitulah kita dilihat. Benar nggak anakku ini melakukan kebenaran dan keadilan? Saya ikhlas Pak, ya ikhlas. Tetapi bagaimana nanti jika kamu berselisih dengan saya dan kamu bilang aku memberi si Pak Niko uang? Nah, mau ngomong apa? Kita tidak memberkati dia. Itulah kita. Dimanapun kita tempatkan, berbagai cara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kita. Sebab kita adalah anak-anak terang. Maka saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di akhir khotbah saya, ketika kita mengalami himpitan, tekanan apapun dalam kehidupan kita harus mampu mengucap syukur dan jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus